Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor industri perdagangan dari kelompok 10. Ini ada anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Sobari, ada Sela, saya Arimbi, dan ada Tiara. Yang pertama, untuk latar belakang, sektor jasa memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena sektor jasa merupakan sektor penunjang terpenting dalam membantu peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Kementerian Perindustrian sektor jasa menyumbangkan 45% dari total akun yang dimiliki oleh Indonesia. Sektor jasa juga menyumbangkan angka 60% sampai 80% dalam mengurangi kemiskinan Indonesia. Ini karena jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor jasa berjumlah 50% dari jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi yang meningkatkan perekonomian dan perdagangan Indonesia, meskipun porsinya masih di bawah tingkat yang dicapai oleh banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Selanjutnya, pengertian saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham memiliki arti hak yang dimiliki orang terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pemilikan dan pengawasan. Wujud dari saham yaitu berupa lembaran-lembaran kertas yang menyatakan bahwa yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah pemilik yang sah dari suatu perusahaan dengan persentase sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock ini saham yang biasa dimiliki investor, pemegangnya punya hak suara di rapat perusahaan dan biasa dapat mendapat dividen. Tapi kalau perusahaan bangkrut mereka paling akhir mendapat bagian. Lalu yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Saham ini gak ngasih hak suara, tapi pemiliknya dapat dividen tetap dan lebih dulu dibayar daripada pemegang saham biasa kalau perusahaan bangkrut. Lalu yang ketiga ada blue chip stock. Ini merupakan perusahaan besar, terkenal dan stabil, biasanya cocok untuk investasi jangka panjang karena keuntungannya cenderung konsisten. Lalu yang keempat ada income stock. Saham ini sering bagi dividen besar, cocok untuk yang mau penghasilan rutin dari investasi. Lalu yang kelima ada growth stock. Saham ini perusahaan yang sedang berkembang pesat, dividennya jarang atau gak ada, tapi nilai sahamnya berpotensi naik banyak. Lalu yang keenam ada spekulatif stock. Nah, saham ini berisiko tinggi, kalau untungnya bisa besar banget, tapi kalau lagi rugi bisa habis modal. Lalu yang terakhir ada counter cyclical stock. Sahamnya yang tetap stabil atau malah naik nilainya saat ekonomi lagi turun. Misalnya perusahaan di sektor kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya analisis saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis instrumental yang menggunakan data-data historis perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lainnya untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar. Lalu selanjutnya overview perusahaan pada PT Bintra Kodarma Tbk. PT Industri dan Perdagangan Bintra Kodarma Tbk Kars atau Bintra Kodarma didirikan pada tanggal 1 Juni 1969. Merupakan perusahaan induk dari beberapa anak perusahaan di bidang otomotif dan pembiayaan. PT Nuratma Motor merupakan salah satu anak perusahaan yang merupakan pendiri dealer Toyota. Selanjutnya yaitu PT AS Hardware Indonesia Tbk. PT AS Hardware Indonesia adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia. Dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi.
Selanjutnya yaitu analisa kinerja fundamental. PT Bintaro Dharma Tbk, pendekatan top-down approach. Kondisi perekonomian dunia masih terhambat oleh konflik geopolitik memicu inflasi global. IPR naik menjadi 5,25% sampai 5,50% per Desember 2023. Untuk pertumbuhan global 3,1% di tahun 2023 turun dari 3,5% 2022. Untuk kondisi perekonomian Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dari 2023 turun menjadi 5,31% dari tahun 2022. Untuk inflasi terkendali 2,61 di tahun 2023. Surplus neraca perdagangan US 36,9 miliar, dan untuk digital ekonomi tumbuh pesat. Yang terakhir, kondisi industri perusahaan, penjualan mobil nasional menurun 4% dan peningkatan permintaan jasa perawatan kendaraan dan spora pors. Selanjutnya ada perbandingan Roacars dan Access. Perbandingan antara Roacars dan Access menunjukkan bahwa Access memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengelola asetnya. Namun perlu diingat bahwa perbandingan ini hanya menggunakan satu metrik saja. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja kedua perusahaan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti industri dan sektor, ukuran perusahaan, siklus hidup perusahaan, dan strategi bisnis. Selanjutnya ada analisis kinerja teknikal pada PT Bintaro Dharma Tbk. Analisis saham Access dan Cars. Harga saham Access menunjukkan tren penurunan signifikan dalam setahun terakhir, dengan volatilitas dan volume perdagangan tinggi yang mencerminkan ketidakpastian pasar. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh melemahnya kinerja keuangan, persaingan ketat, pergeseran perilaku konsumen ke belanja online, kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif, serta sentimen pasar negatif. Sementara itu, saham Cars juga menghadapi tantangan serupa di sektor otomotif. Selanjutnya ada analisis kerja teknikal pada PT Aceh Hardware Indonesia Tbk. Harga saham Access menunjukkan tren penurunan signifikan dalam setahun terakhir dengan volatilitas tinggi dan volume perdagangan yang besar, mencerminkan ketidakpastian pasar. Penurunan ini memungkinkan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penurunan kinerja keuangan, persaingan ketat di sektor retail, serta pergeseran perilaku konsumen ke belanja online, kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung, dan sentimen pasar negatif. Yang terakhir ada kesimpulan. Perbandingan antara Roacars dan Access menunjukkan bahwa Access memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengelola asetnya. Namun perlu diingat, dalam perbandingan ini hanya berdasarkan satu metrik saja. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja kedua perusahaan ini, perlu dilakukan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti industri dan sektor, ukuran perusahaan, siklus hidup perusahaan, dan strategi bisnis.